Mari bicara ilmiah bersama saya. Atas nama ilmu pengetahuan, inilah SCIPes. Macam konsep spesies bagian pertama. Jadi saya membagi video macam konsep spesies menjadi dua bagian. Dan pada bagian pertama ini saya akan membahas setidaknya 3 konsep spesies. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait sejarah spesies. Pada kesempatan kali ini, seperti janji, kita akan membahas terkait konsep spesies. Jadi, konsep spesies ini paling tidak saya akan membahas 7 diantaranya. Nah, jadi kita sepakati dulu nih, bahwasanya spesies itu adalah kelompok individu-individu serupa. Jadi, karena kita sudah sepakat bahwasanya spesies itu berkembang, maka kita hanya bisa bilang bahwasanya individu-individu itu serupa, tidak mungkin 100% identik jika kita bandingkan dengan parentalnya atau orang tuanya, ataupun ketika kita bandingkan dengan saudara-saudaranya, meskipun itu kembar. Nah, jadi untuk spesies, ya, itu terlepas dari definisi dia adalah unit terkecil di hierarki taksonomi, kita sudah sepakati itu soalnya. Kita juga sudah sepakat pada kesempatan ini bahwasanya spesies adalah kumpulan individu-individu serupa. Nah, kemudian masuk ke konsep pertama, bahwasanya individu-individu serupa ini nanti dia itu harus bisa kawin. Jadi konsep pertama adalah konsep perkawinan. Nah, konsep pertama ini itu goals-nya bukan hanya kawin, tapi spesies-spesies ini itu juga menghasilkan keturunan. Nah, tapi juga bukan goals utamanya untuk menghasilkan keturunan. Begitu loh. Karena goals utamanya adalah generasi-generasinya itu bisa lanjut, sehingga keturunan yang dihasilkan itu harus bersifat fertil atau subur. Karena ketika dia itu infertil atau steril atau mandul, maka ini sama seperti produk yang dihasilkan oleh hibridasi. Hibridasi ini adalah dua spesies, dia kemudian kawin, menghasilkan anak, dan anaknya itu kita sebut sebagai hibrida. Nah, hibrida ini biasanya mandul, begitu. Nah, itu konsep pertama tentang perkawinan itu tadi. Sebenarnya hibrida, kalau misal mau lihat, itu ada di video SCIPes yang sebelum-sebelumnya ketika saya bicara bersama Muhammad Asmi Amanullah, jadi teman saya. Mungkin bisa dikunjungi video itu. Nah, konsep kedua ini bisa dikaji dari kromosom, begitu. Jadi, konsep kedua kita itu memahami spesies itu berdasarkan kromosomnya. Jika kromosomnya berbeda, maka ya itu sudah beda spesies. Jadi kromosom-kromosom itu bisa dikaji melalui ukurannya, lalu kemudian bentuknya maupun jumlahnya. Begitu seperti pada manusia dan primata-primata lain. Itu berbeda pada level kromosomnya, begitu. Kalau manusia itu 23 pasang, maka primata yang paling mendekati manusia nanti itu tidak 23 pasang. Begitu. Nah, kemudian kita juga bisa mengkaji itu dari yang lebih kecil lagi daripada kromosom, yaitu isi dari kromosom itu sendiri, yaitu urutan DNA atau sequence DNA-nya. Jadi kita bisa mengkaji spesies itu dari urutan DNA yang ada pada individu-individunya. Nah, ini yang biasa saya lakukan sebenarnya. Jadi jika kajian itu berdasarkan sequence DNA, maka data paling umum dan paling mudah
untuk saya bawakan pada kesempatan ini adalah phylogenetic tree atau pohon phylogenetik, pohon kehidupan di sana. Nah, pohon phylogenetik ini itu akan memisahkan sekuens-sekuens yang kita ujikan. Nah, ketika kita menguji semua organisme yang ada di bumi ini yang sudah kita ambil DNA-nya katakan, kita akan menemukan bahwasannya ada satu titik tengah. Nah, titik tengah ini kita sebut sebagai LUCA. Nah, LUCA itu adalah singkatan dari Last Universal Common Ancestor. Jadi, sampai sekarang pun kita tidak tahu sebenarnya apa itu. Begitu. Jadi, itu adalah nenek moyang awal dari semua kehidupan. Video selanjutnya adalah macam konsep spesies bagian kedua. Jadi pastikan teman-teman selalu menunggu updatean terbaru dari saya. Tinggal 4 konsep lagi sih terkait spesies ini berarti.